Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Ini pertemuan kita terakhir sebelum UTS, fasa diagram. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa kekuatan bahan teknik itu disusun tidak hanya dari komposisi, ya, namun juga komposisi tersebut dipengaruhi juga oleh struktur mikronya, ya, yang mana struktur mikro ini akan berpengaruh pada sifat mekaniknya, sehingga harus kita pelajari seperti apa fasa diagram si struktur mikro, komposisi-komposisi yang membangun sebuah bahan. Hari ini kita akan mempelajari beberapa jenis diagram fasa, ya, dan akan langsung Ibu jelaskan dengan contoh penghitungan PBSN, penghitungan fase diagram di PBSN. Akan juga ada contoh seperti apa fase diagram satu komponen, dua komponen, dan tiga komponen ini. Setelah mata kuliah ini berlangsung pada hari ini, kalian seharusnya memahami apa itu diagram fase kesetimbangannya, apa yang disebut dengan setimbang pada fase diagram itu, lalu apa saja fase yang bisa terjadi pada sistem besi karbon, dan juga pada sistem yang lain sebenarnya. Oke, jadi ini definisinya dulu, ya. Dalam suatu diagram fase kita harus bisa membedakan dulu yang mana komponen, yang mana fase. Komponen, ya, chemically recognizable species Fe and C in carbon steel, misalnya H2O dan HCl pada air garam. Nah, perhatikan, ya, Fe dan C pada carbon steel itu adalah suatu komponen. H2O dan garam pada air asin atau air garam adalah komponen. Jadi, komponen adalah a binary alloy contains two components, alternately alloy 3, etc. Dia minimal terdiri dari 2. Ya. Sedangkan fase adalah a portion of a system that has uniform physical and chemical characteristic. Jadi bisa disebut sefasa jika dia memiliki keseragaman sifat fisik dan sifat kimianya. Ya, jadi tidak mungkin suatu fasa itu satunya sifat fisiknya A, lalu yang satu lagi sifat fisiknya B, enggak. Jadi dia seragam itu si chemical sama physical karakteristiknya. Two distinct phases in a system have distinct physical or chemical characteristic. Contohnya adalah air dan es, ya, terpisah satu sama lain dengan phase boundaries, batasan fasa. Nanti kita lihat ada garis fasa liquidus, ada garis solidus, ya, yang membatasi suatu fasa. Suatu fasa mungkin memiliki satu atau lebih komponen. Nah, bisa dilihat, ya, berarti definisi komponen dan fasa sudah jelas, ya. Fasa itu terdiri dari komponen, tapi komponennya harus punya sifat fisik dan sifat kimia yang seragam. Oke, ini contohnya juga. Nah, setelah kita tahu apa itu komponen dan apa itu fase, apa yang dimaksud dengan perubahan fase itu sendiri? Mengingat kembali, ini adalah pelajaran dari zaman SMP, ya. Fase itu terdiri, kita misalnya tahu nih, benda itu dia bentuknya kalau nggak solid, liquid, dia pasti gas, ya. Dan perubahan-perubahan itu memiliki nama masing-masing prosesnya. Misalnya dari gas ke liquid kita nyebutnya liquidation or condensation. Dari liquid ke solid kita nyebutnya freezing or crystallization. Dari gas ke solid itu namanya deposition. Seperti itu. Nah,
Ini semua yang akan kita jelaskan dengan diagram fasa. Dari diagram fasa, kita bisa memperoleh beberapa hal. Yang pertama, diagram fasa ini penting untuk memperlihatkan fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Ingat dari awal mata kuliah ini Ibu bilang yang menentukan kekuatan suatu bahan itu tidak hanya komposisi, tapi juga struktur mikro. Nah, pada diagram fasa ini kita melihat perbedaan komposisi. Berubah berapa persen, dengan temperatur berapa persen akan berubah fase atau shifting fase dari satu bahan itu. Yang kedua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan padat suatu unsur atau senyawa pada unsur lain. Ya, ini yang dibilang tadi kita harus tahu di mana titik equilibrium dari suatu diagram fase. Nah, di satu titik kita bisa tentukan, oh ini titik setimbangnya dari misalnya PBSN 40%. Gitu. Yang ketiga, untuk mengindikasikan pengaruh temperatur, di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku dan pada rentang temperatur tertentu pembekuan terjadi. Nanti bisa dilihat di diagram fase ya. Lalu mengindikasikan temperatur di mana fase mulai mencair. Nah, ini ada kata-kata di kondisi pendinginan yang sangat lambat. Nanti kita bisa lihat juga bahwa titik kesetimbangan atau equilibrium point itu bukannya tidak terjadi perubahan lagi, tetap terjadi perubahan terhadap waktu, tapi perubahannya sangat lambat sehingga dapat diabaikan. Oke. Nah, apa itu batas kelarutan tadi yang disebutkan dimension oleh slide sebelumnya? Batas kelarutan merupakan konsentrasi atom maksimum yang dapat dilarutkan oleh pelarut untuk membentuk larutan padat. Contoh, gula dalam air. Ketika kita melarutkan gula di dalam satu gelas air ya, ketika di awal kita belum masukkan gula apapun, dengan mudah dia akan larut, kita aduk larut. Nah, semakin lama, semakin jenuh dia, konsentrasi gulanya semakin tinggi, maka akan semakin sulit untuk melarutkan gula tersebut. Contoh. Paling mudahnya seperti itu, tapi batas kelarutan ini kalian sudah banyak belajar di mata kuliah lain. Fisika, ya, termodinamika, perpindahan panas, rata-rata ada batas kelarutan ya. Oke, ini adalah hukum Gibbs yang kita gunakan untuk menentukan berapa derajat bebas biasanya. F sama dengan C dikurangi P plus 2 ya. Derajat bebasnya berapa? Ini biasanya kita gunakan untuk mencari berapa derajat bebasnya, lalu dia masuk diagram fase yang mana. C adalah jumlah komponennya. Komponen yang P adalah jumlah fasa. Tadi ingat dalam satu fasa bisa mengandung satu atau lebih komponen. Ya. Nah, dua ini adalah variabel ya. Lalu apa yang disebut dengan fase kesetimbangan atau fase equilibrium ini? Fase ketika komponen dan campuran memiliki energi bebas terkecil. Kalian ingat ketika Ibu menjelaskan seperti apa dislokasi merambat sehingga terjadi deformasi, kita lakukanlah mekanisme penguatan logam namanya atom impurity. Dengan atom impurity kecil maupun atom impurity besar untuk menangkap atau membelokkan gaya yang dikenakan pada suatu benda, ingat ya. Nah, gaya yang merambat ya, gaya merambat itu kan memiliki energi. Pada fase equilibrium ini, itu Ibu mencontohkan energi bebas yang digunakan untuk berubah dari satu fase ke fase lain itu sudah sangat kecil sehingga dia tidak bisa berubah. Energi bebas dalam posisi paling rendah. Jadi dia stabil atau tidak berubah. Atau meskipun dia punya energi yang sangat kecil tadi masih bisa merubah, tapi sangat lambat sehingga bisa dikatakan dia tidak berubah ya. Oke, sekali lagi tegaskan fase equilibrium adalah fase ketika komponen dan campuran memiliki energi bebas paling kecil sehingga energi yang kecil itu tidak memungkinkan lagi komponen dan campuran untuk berubah fase sehingga stabil lah dia. Kalaupun ada perubahan sangat lambat sehingga diabaikan saja. Itu namanya fase equilibrium. Oke. Nah, ini adalah contoh dari
diagram fase PBSN yang nanti akan Ibu jelaskan juga lewat PDF yang ada langkah 1, 2, sampai 4 sehingga kalian bisa belajar mandiri ya. Oke. Yang ditanyakan ketika kita belajar fase diagram tadi di awal kan sudah dijelaskan ya apa saja yang ingin kita ketahui dari fase diagram ini. Yang pertama kita mau tahu nih campuran PBSN sekian persen dengan suhu sekian itu ada di fase apa. Setelah kita tahu dia berada di fase mana dengan cara, ini contohnya ya dia 40% PBSN, maka kita cari di garis yang paling bawah ini, kita tandai. Sorry warna yang agak sedikit berbeda ya, biru, sudah berarti coba warna merah. Dicari di sini angka 40. Lalu kita cari, ini di soal adalah 150 derajat. Oke, ini 150. Nah, 150 ini ditarik garis sampai di ujung sini. Ya, lalu dari sini diambil garis hingga ke sini. Ini dong. Oke. Setelah itu kita lihat garis 150 derajat 40% PBSN ini mengenai fase boundaries yang mana saja. Nah, kebetulan pada kasus ini, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya fase boundaries ya. Di slide setelah ini ada, ini Ibu quick explanation saja. Garis biru yang seperti M ini adalah garis batas. Kalau ini yang Ibu tarik sekarang adalah solidus alpha. Garis ini adalah liquidus, garis liquidus. Jadi semua yang ada di atas garis ini dia akan memiliki fase liquid. Namanya liquidus. Ini pun garis liquid. Ini pun garis fase ya, fase boundaries ya, solid. Ini solid masih. Lalu ada yang sangat kecil di sini solid beta. Ini juga namanya garis boundaries dari fase. Jadi ada berapa fase di sini? Ada solid alpha plus beta 1, alpha 2, solid beta 3, liquid 4, solid alpha plus liquid 5, solid beta plus liquid 6. Ada 6 fase dalam diagram ini. Nah, garis yang seperti M ini, yang berwarna kuning ini, adalah batas. Ini adalah fase boundaries. Ini yang tadi disebut fase boundaries ya. Atau garis batas dari setiap fase, gampangnya gitu. Oke. Oh, ini tricky ya menulis menggunakan ini. Ini phase boundaries. Oke. Nah, kita tarik garis tadi 150 derajat sesuai soal dan 40. Ternyata dia mengenai beberapa garis fase, beberapa fase boundaries yaitu di sini dan di sini. Ini langkah kedua ya dari pengerjaan ini. Lalu kita tarik garis dari titik yang bersinggungan tadi. Tarik garis ini sekitar 11 lah, lebih dikit dari 10 ya. Lalu ini ditarik ke bawah, ya ini sekitar 99 lah, dia belum nyampe 100. Ini 40, ini angkanya 11. Oke, di sini angkanya 99. Oke. CO adalah posisi awal dari soal ya. Posisi awal dari soal adalah PBSN 40%. Jadi ini adalah composition persentase SN. Jadi CO adalah 40%. CO-nya 40% SN. Gini. Ini jawaban dari yang ini. Lalu berapa persen C alpha-nya? Karena dia kenapa nyebutnya C alpha? Karena dia bersinggungan dengan boundaries dari fase alpha. Jadi C alpha. C alpha adalah 11% WTSN. C beta berapa? C beta adalah 99%.
ya, sesuai dengan garis yang menyentuh fase si beta ini. Lalu ini W alpha dan W beta. W alpha dan W beta tadi itu menggunakan sebelumnya harusnya dia dihitung dengan hukum Gibbs tadi untuk menentukan derajat bebasnya. Ya, namun kita di sini untuk di soal kita harus langsung saja menghitung weight-nya ya. Berapa sih komposisi beratnya ya. W alpha ini perhatikan jangan sampai terbalik ya. Adalah CB, daerah sini baik Ibu coba menggunakan warna hijau nih. CB dikurangi CO. Berarti dia ada daerah yang sini, daerah hijau. Jadi dia 99 dikurangi 40. Jadi persentase alfa adalah daerah warna hijau. Nih tanda panah ya. Dibagi sini. Nah, ini untuk yang alfa ya. Jadi dia 99 dikurangi CO 40 dibagi dengan C beta dikurangi C alfa 11. W alfa, weight alfa ini sekitar 67%. Lalu untuk W beta kebalikannya. W beta malah yang ini. CO dikurangi C alfa. Sorry, harusnya menggunakan warna yang lain mungkin. Ini warna hijau yang berbeda ya. Ini. Nah, 40 dikurangi 11. Sisi yang sini. Dibagi dengan 99 dikurangi 11. Tadi pembaginya sama. Didapatlah 33%. Bobot dari beta. Seperti itu. Melalui PDF yang akan Ibu berikan nanti, kalian bisa belajar sendiri untuk mengulanginya ya setelah apa yang sudah Ibu jelaskan ini. Baik, nah, oke. Grafik ini yang ingin menjelaskan bahwa apa yang kita ingin dapatkan dari suatu bahan itu performance ya, kalau diingat di slide pertemuan kedua ya, pertemuan ke-1 bahwa bahan itu punya performance yang paling ujung kanan ya. Apa yang kita inginkan di sini ya. Struktur berupa persentase komponen dan susunan kristal. Diingat kembali bahwa susunan kristal berpengaruh waktu kita belajar optik ya, bahwa single kristal itu opacity-nya lebih tinggi. Kalau dia kristal kecil banyak berikatan, ternyata dia opacity-nya lebih rendah. Nah, itu untuk mengingatkan kembali seperti apa struktur susunan kristal itu berpengaruh ya. Persentase komponen dan susunan kristal akan mempengaruhi propertiesnya berupa yang sudah kita pelajari sifat-sifat fisiknya, yaitu elastisitas maksimum, titik didih, titik leleh, temperatur kerja ya, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja properties ini akan mempengaruhi karakteristik akhirnya. Sifat fisik dan sifat mekanik dari suatu bahan sebelum akhirnya akan mempengaruhi di sini properties. Ingat nggak kalian? Di sini akan mempengaruhi properties. Performance kok properties. Performance ya. Nah, dari properties ke karakteristik ini banyak berubah atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi dengan kata lain, misalnya suatu bahan sudah kita rancang dengan persentase komponen dan susunan kristal tertentu dan memiliki spek properties tertentu. Ternyata dia masih mungkin tidak memenuhi karakteristik yang kita inginkan karena ada beberapa faktor eksternal yang mengenai si benda itu. Yang paling umum adalah suhu lingkungan, paparan kimia, dan gaya yang dikenakan. Tentu saja sengaja maupun tidak sengaja tetap mempengaruhi karakteristik. Oke. Nah, jadi dari diagram fasa tadi kita bisa melihat atau membaca struktur mikro dari paduan tertentu. Kalau tadi PB
Sn. Kalian nggak sangka kan ternyata dia berada di solidus alpha plus beta tadi kan ya komponennya. Kenapa dia tidak solid saja gitu? Ternyata secara struktur mikro dia terdiri dari solid alpha plus beta. Gitu. Fase terdiri dari dua komponen, bukan? Oke. Diagram kesetimbangan fasa menampilkan hubungan antara suhu, tadi di sebelah kiri ada 150 derajat di contoh soal kita ya, serta komposisi yang bawah X-nya, komposisi Sn tadi, dan jumlah fasa ketika dia di titik seimbang. Contoh yang sudah kita hitung tadi, dia fasanya ada 6. Oke, nah ini yang lain lagi, ini diagram fasa untuk CUNI ya. Diagram fasa CUNI ini terlihat lebih sederhana. Kita lihat dulu, tapi ya jelas di sini solidus line yang ini bergaris lurus ini ya, semua yang berada di bawah solidus line itu dia fase padat ya, tapi ada beberapa padat nih, ada padat alfa dia, itu kan. Nah, sedangkan semua yang berada di atas garis liquidius line bersifat liquid. Tetap ada beberapa fase di antaranya, yaitu ini, titik ini dan ini. Ini fase yang berbeda. Ini fase yang berbeda. Ini fase yang berbeda, solidus A. Nah, ini tadi terhadap waktunya, terhadap temperaturnya. Yang ini terhadap komposisi, ya. Oke. Diperlihatkan L adalah larutan cair homogen yang mengandung Cu dan Ni. Cu dan Ni mengingatkan akan sesuatu kan, komponen terdiri dari misalnya tadi contohnya H2O dan NaCl seperti itu ya. Sedangkan A adalah larutan padat substitusi yang terdiri dari Cu dan Ni yang mempunyai struktur kristal ini maksudnya. Strukturnya adalah struktur kristal FCC. Silakan dikepoin lagi ya, struktur kristal. Itu ada beberapa. Oke. Jadi di sini bisa dilihat garis fasenya hanya 2 liquidius line dan solidus line. Berbeda tadi dengan kita yang menghitung PBSN ya, garisnya tadi yang seperti M lalu ada. Nah, garis ini mengindikasikan ya pada posisi seperti inilah fasa-fasa dalam campuran CuNN itu akan stabil. Kalau tadi dalam garis-garis yang seperti M itulah ya suatu campuran PBSN akan stabil pada kondisi temperatur tertentu dan komposisi tertentu. Di garis itu mereka akan stabil. Nah, ini tadi cara menghitungnya. Jadi sebenarnya cara menghitungnya sama walaupun dia gambar diagram fasenya berbeda ya. Ini CuNI ya. Persentase cair liquidnya L kita mau cari. Ini dia tidak jelas tadi berapa temperaturnya, kita tarik saja ya. Tarik sendiri. Ini mungkin 1250 jadi ini di tengah ya. Sekitar 1250 derajat Celcius. Oke. Sulit ya nulis pakai P. Nah, ditarik harusnya seret gitu. Ditarik dulu dia sampai ke ujung. Posisi yang kunci pertama adalah CO. Berapa? Ini dari 30 ke 40 ya. Ini mungkin 35 ya ini. Sekitar 35 ini. 35 CO. Oh, berarti dia di sini, di titik ini dia. Di titik ini kunci pertamanya. Ini adalah kondisi fase di mana CO berada. Jadi disebut fasenya ada di fase beta ini, titik B ini. Titik B ini di mana dia? Adalah alpha plus liquid. Nah, kondisi 35% Ni ini setelah kita cari menggunakan kaidah tadi, ternyata dia berada di titik B. Titik B adalah fase alpha plus liquid. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Kita ingin tahu berapa persentase alfanya, berapa persentase liquidnya ya. Kita carilah W liquidnya dulu. Oh ya, tadi yang mengenai garis liquidius digaris dulu sebelum kita cari
ini si WI dan W alpha. Kita garis ke bawah sehingga kita tahu berapa CL dan C alfanya. Lihat ya, beda dengan kita PBSN tadi. Karena di PBSN dia menyentuh garis liquid alpha dan garis fase alpha dan garis fase beta, maka kita menyebutnya W alpha dan W beta. Nah, kalau untuk yang CUN ini dia menyentuhnya garis si liquid dan garis si alpha. Jadi dia nyebutnya WL dan WA gitu. Nah, ini kalau salah ketika menjawab UTS maka salah ya. Nah, lihat ya, WL-nya. Ini kita kunci dulu, ini garis ke bawah, ini CL-nya mungkin 31 atau 32 nih, 31 lah katakan. Yang ini 41, 42 lah. Ya, 42 ini. C alfanya. Kita cari WL adalah S atau tadi C alfa dikurangi dengan C0 dibagi keseluruhan ini R plus S ini ya, jadi dia ini ibu tulis aja lah. Kalau kita tadi pakai rumus pengurangan ya, dikurangi CL sama aja kan, walaupun di sini pakai istilah S dibagi R plus S, sama kaidahnya. C alfanya adalah 42, jadi ini WL-nya adalah 42 dikurangin 35 nih, 7 ya berarti, dibagi 42 dikurangi 31, 11. Berarti ini adalah berapa ini? 7 per 11. 7, aduh jelek banget ya, per 11 kali 100%. Nah, berapa alfanya? Yang R 35 dikurangin 31, 4 ya, dibagi 11. Itu komposisinya dalam satuan persen. Seperti itu. Oke. Nah, dalam diagram fasa yang seperti di kanan ini ya, AGCU mirip ini kan dengan yang PBSN ya. Apa yang ingin kita ketahui? Ibu akan jelaskan dulu. Ini contohnya adalah AGCU. Batas kelarutan atom Ag pada fasa alfa dan atom Cu pada fasa beta tergantung pada suhu ini. Lihat di sini sudah ada titik-titik persen-persen suhu ini menunjukkan titik di mana dia stabilnya. Pada suhu 780 derajat Celcius, di sini titiknya, fasa alfa dapat melarutkan atom Ag hingga 7,9% berat. Oke. Dan fasa beta dapat melarutkan atom Cu hingga 88% berat. Tadi kalau di PBSN itu yang kita cari, W alpha, W beta. Itu yang kita cari untuk menjelaskan ini. Nah, daerah fasa padat yaitu ini alpha plus beta dan beta. Yang Ibu bilang tadi namanya garis solidus. Ya kan? A ke B, B ke C, A ke B lagi. Ini dia mau ngeliatin apa sih ini tuh? Dia mau ngeliatin daerahnya ya. A, B, B, C. Ini yang solidus. A, B ke B, G. Set, ke sini dia. Ya. F, G ke G, H. Nah, ini semua adalah garis solidus namanya. Oke, sedangkan fasa satunya lagi, fase yang beda lagi. Ini kan fasanya ini solid, 3 tadi. Alpha, beta plus beta itu solid, dibatasi oleh garis solidus yang warna ungu barusan itu. Lalu fase padat plus cair, fase alpha plus liquid tadi di sini, alpha plus L ini AL ya, ini BL gitu aja nyebutnya ya, beta L, adalah daerah fase padat plus cair yang dibatasi oleh garis solidus ini tadi. Nih, solidus yang kayak gini nih, yang tepat di bawahnya gitu ya. Nah, di atasnya dibatasi juga oleh garis liquidus. Garis liquid. Ya. Daerah fase cair letak di atas garis AE dan FE. Benar ini.
Ya semua Ibu bilang tadi, semua di atas garis liquidus adalah liquid. Ya, liquid semua dia. Oke. Nah, reaksi dari cair ke padat, ya, cair ke padat alfa ke padat beta pada titik E, titik ini disebut reaksi eutektik. 28, berapa? 18 sepertinya ya. Persentase. Inilah garis eutektiknya. Gitu. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, apa mau memperlihatkan apa? Ini kalau kalian zoom ya, akan terlihat bahwa pada fase ini dia liquidus nih. Seperti ini posisi susunan yang ada di dalamnya, struktur mikronya. Lalu bergeser ke alpha plus liquid. Dia ada liquidnya masih. Tapi sudah terbentuk alpha yang mana padat. Padatnya yang mana, Bu? Yang bagian yang ini. Yang ini nih, yang bulat ini. Sisanya dia liquid. Sini liquid ya. Yang mengikat. Nah, ini semua liquid. Bergeser lagi ketika dia di alpha plus beta. Dia solid semua kan, solid alpha plus beta. Struktur mikronya seperti ini. Yang garis pink ini adalah solid beta. Yang bulat-bulat warna abu-abu itu adalah alpha. Jadi dia padatnya tapi terdiri dari dua komponen padat nih. Dua, lihat nih. Tuh, bervariasi dia. Jadi isinya bukan kalau yang alpha ya, Nak. Yang alpha saja ya. Ini alpha plus beta ya. Ini alpha plus liquid. Kalau yang alpha saja isinya mungkin, nah isinya ini kan bulat ya. Berarti semuanya bulat. Kalau beta isinya panjang-panjang kotak seperti ini semuanya. Kalau kita lihat struktur mikronya diperbesar ya kayak gini, nggak ada lingkaran-lingkaran itu karena lingkaran itu adalah alfa. Nah, sedangkan alfa berbeta terdiri dari yang berbentuk bulat dan kotak panjang ini, makanya disebut solid alfa plus beta. Seperti itu. Jadi memang benar kita butuh diagram fasa untuk melihat struktur mikro. Oke, nah ini persamaannya. Setelah dicari tadi pakai rumus, nah dapat dia. Yang ini kita cari pakai W alpha kalau tadi ingat ya. Tapi dia angkanya beda ini. Ini W beta. Itu. Ini tadi WO ini. CO ini. Sorry, ini CO. Itu ya. Sorry, ini bukan W ini, C. C. Jadi persamaan reaksi eutektik itu jabarannya adalah posisi dia di CO, posisi CO yang kita cari tadi, yang awal tadi kita kunci di sini, ya. Set dia di mana? Set. Nah, kalau punya kita tadi dia di sini, masih di alpha plus beta dia. Dia ternyata di atas ya. Dari C alpha plus C beta. Mana nih lewat ya? Seperti itu. Nah, masih banyak diagram fasa lain yang lebih rumit ya. Yang memperlihatkan seperti apa shifting fasa itu terjadi. Tadi di awal dari gas ke padat ke cair ke padat lagi. Nah, terjadi dengan begini.